Jadi per tanggal 1 Januari 2026 bea cukai masuk mobil listrik sudah tidak bersubsidi lagi dari pemerintah ya guys ya. Positif atau enggak? What next abis ini? Jadi kalau menurut Koko ya kita semua pasti mengira-ngira akan terjadi apa setelah tidak bersubsidi bea cukai seperti ini. Hal positif yang Koko dapat itu ya terbuka lapangan kerja yang sangat besar di daerah pabrik tersebut ya guys ya. Secara lapangan kerja pasti langsung terbuka besar. Nah, cuman untuk pemakai mobil listrik atau yang akan rencana beli mobil listrik, bagaimana kelanjutannya? Pajaknya bagaimana? Harga mobilnya bagaimana? Nah, kalau menurut Koko pribadi ya ini mengira-ngira karena tidak ada yang bisa prediksi, hanya pemerintah dan mereka yang bisa tahu kedepannya akan seperti apa ya guys ya. Tapi kalau menurut Koko pribadi dari awal mobil listrik ini ada bersubsidi, Koko cuma yakin subsidi ini pasti tidak selamanya ya guys ya. Jadi namanya subsidi nggak mungkin selamanya guys. Cuman nanti mungkin setelah 1 Januari 2026 ya, pajak mobil listrik itu mungkin ya menurut Koko akan ada nominalnya. Yang mungkin sekarang hanya 500.000, 300.000, nanti akan ada nominal bertahap. Tidak seperti mobil konvensional tapi ya. Mungkin yang tadinya 500.000 nantinya jadi 1 juta gitu ya, atau 1,5 juta. Tetap akan ada ya menurut Koko. Kalau enggak ya nanti produsen Jepang yang sudah produksi mobil di sini juga pasti akan marah ya, subsidinya kok lama banget gitu ya. Mereka kan juga mau jualan ya, persaingannya mungkin harus sportif seperti itu. Tapi ya itu semua kembali ke perhitungan dari pemerintah dan pemerintah untuk kedepannya bagaimana. Nah, kalau Koko pribadi bagaimana? Kalau Koko pribadi itu mobil listrik menurut Koko pajak pasti nanti akan ada ya guys ya. Jadi entah itu nanti 500.000 jadi 1 juta atau 1,5 juta akan berangsur ada gitu ya pajak tahunannya menurut Koko loh. Cuman bisa jadi enggak? Bisa jadi juga enggak. Kenapa? Karena mungkin harga mobilnya itu sebenarnya udah price in ya guys ya. Ya seperti mobil mungkin harganya di Cinanya mungkin 300 jutaan, di sini jadi harga 600 juta atau 700 juta. Jadi harganya udah hampir 50-80% ke atas dibanding harga di sananya. Sebenarnya secara pajak mungkin sudah price in di dalamnya ya guys ya. Menurut Koko seperti itu ya guys. Jadi bagaimana kok beli mobil listrik atau enggak? Ya semua kembali ke kebutuhan yang seperti video Koko sebelumnya. Kalau urgent ya beli sekarang. Tapi kalau nggak urgent ya mungkin kalau beli mobil listrik Koko itu masih nunggu nanti dulu ya guys. Kecuali mungkin harga-harga pasar yang mungkin udah terbentuk. Misalnya REV yang udah harganya mungkin 100 kecil ya yang kayak gitu itu menurut Koko udah worth it karena harganya udah jauh banget dari harga barunya ya guys ya. Kalau Koko pribadi gimana? Mau stok mobil listrik atau enggak? Kalau Koko pribadi ya kita lanjut part 2 deh, oke? Tapi kembali lagi ini semua hanya pendapat Koko pribadi ya guys ya. Selebihnya mau bagaimana silahkan teman-teman bantu komen di bawah. Kita saling berbagi informasi untuk teman-teman yang akan beli mobil listrik ataupun yang sudah punya mobil listrik ya guys ya. Oke, kita lanjut part 2 guys.